Om Swastiastu, salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Iketut Budi Putra Sastrawan, NIM 1911 03 11 199. Saya dari kelas I semester 3. Kali ini saya akan mensimulasikan model pembelajaran langsung dengan menggunakan metode ceramah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar kalian? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Ya, Pak. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyajikan lagu wajib. Dimohon anak-anak berdiri semuanya ya. Baik, lagu dimulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Baik. Apa namanya? Bapak mau bertanya, apakah ada yang absen hari ini? Yang tidak hadir? Tidak. Terus kalau gitu kita mulai saja langsung pembelajaran pada hari ini ya. Ya. Sebelumnya Bapak mau bertanya, apakah di atas meja kalian, tas kalian apakah warnanya sama? Tidak. Kenapa bisa begitu? Apakah ada yang mengetahuinya? Tidak, Pak. Baik, ya, Bapak akan menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia dengan apa yang dibilang Bapak tadi. Hubungannya adalah kita di dalam satu kelas ini saja memiliki perbedaan selera dalam memilih warna tas. Bagaimana dengan Indonesia yang negara berbentuk kepulauan yang sangat luas ini, tentunya memiliki keberagaman suku bangsa yang sangat beragam, mulai dari ras, bahasa, agama maupun budaya. Tujuan dan manfaat dari pembelajaran keberagaman suku dan suku bangsa di Indonesia yakni kita sebagai generasi diharapkan mampu saling menerima dan saling menghargai perbedaan serta dapat memberi solusi tentang masalah keberagaman yang ada di Indonesia. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan keberagaman? Tidak. Baik, kalau tidak, Bapak akan menjelaskan tentang apa itu keberagaman. Keberagaman adalah kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman. Keberagaman tersebut meliputi keberagaman suku, bangsa, ras, agama, dan budaya. Dan masih banyak lagi keberagaman yang ada di negeri kita. Sampai situ anak-anak memahaminya? Paham. Anak-anak, Bapak akan bertanya ke kalian. Apakah kalian mengetahui ada beberapa suku yang bangsa yang ada di Indonesia? Tidak. Ya.
Baik, Bapak akan menyebutkan suku-suku yang ada di Indonesia. Mohon kalian mencatat ya. Ya. Ini bisa keluar di dalam ulangan ataupun pada Ya. saat ujian. Baik, Pak. Baik, dengarkan baik-baik ya. Macam negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa. Mereka tinggal di daerah yang berbeda. Suku bangsa tersebut antara lain: 1. Suku Jawa. 2. Suku Sunda. 3. Suku Batak. 4. Suku Minangkabau. 5. Suku Bugis. 6. Suku Toraja. 7. Suku Sasak. 8. Suku Asmat. 9. Suku Dayak. 10. Suku Bali. 11. Suku Baduy. 12. Suku Madura. 13. Suku Tengger. 14. Suku Ambon. 15. Suku Aceh. Dan yang terakhir ada suku Bonai. Itu merupakan suku-suku yang ada di Indonesia. Pasti kalian tidak menyangka sebanyak itu kan? Ya. Ada Ternyata suku yang banyak ada ya, di Pak, ya. Indonesia. Ya. Tentunya bukan hanya suku saja yang memiliki keberagaman di Indonesia. Indonesia juga memiliki budaya yang beragam, mulai dari pakaian adat, rumah adat. Tentunya di setiap daerah-daerah itu memiliki hal-hal unik atau karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kebudayaan masing-masing di daerah tersebut. Contohnya, pakaian adat Bali berbeda dengan pakaian adat Betawi maupun pakaian adat Aceh yang memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Terus bagaimana cara kita menghargai keberagaman suku, bangsa, dan budaya Indonesia? Tentunya cara menghargai tersebut antara lain: 1. Tidak mencela kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat tempat. Artinya, sebagai sesama warga negara Indonesia, kita tidak boleh saling menghina atau mencela antara satu dan yang lainnya, karena hal itu akan menyinggung perasaan yang kita cela. Terus yang kedua, tidak mendukung kegiatan di masyarakat. Artinya kita walaupun kita beragam, kita harus tetap mendukung hal-hal kegiatan yang bersifat positif yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Dengan kita saling membantu, tentunya akan terjadi kerukunan antara masyarakat. Terus yang ketiga, tidak membeda-bedakan suku dan bangsa. Sebagai warga negara yang baik, anak-anak tentunya tidak boleh membeda-bedakan suku bangsa antar sesama kita. Tentunya di kelas ini, apakah ada yang dari Lombok? Ada. Ada yang dari Jawa? Ada, Yogi, Pak. Ada yang dari Bali? Ada, saya. Tentunya di dalam kelas ini saja terdapat banyak sekali keberagaman. Tentunya apabila kita saling menghina atau mencela atau membeda-bedakan, tentunya akan terjadinya perselisihan antara kalian, karena kalian akan pasti merasa tersinggung apabila dibeda-bedakan. Terus yang terakhir, kita tidak boleh terlalu membanggakan suku kita sendiri. Misalnya, Angga yang dari Bali. Ya. Karena berasal dari Bali, artinya Angga terlalu membanggakan apa yang dimiliki Bali. Hal itu sangat tidak baik bagi teman-teman yang lainnya, karena kita berasal dari berbagai daerah asal kita. Itulah berbagai cara untuk menghargai keberagaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia. Tentunya hal-hal kecil itu bisa kalian terapkan sejak dini untuk mengantisipasi cekcoknya kita karena keberagaman yang ada pada suku bangsa yang di Indonesia. Baik, jadi kesimpulan pada materi keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia adalah
Dari keberagaman suku di Indonesia merupakan salah satu kekayaan yang ada di Indonesia. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa hendaknya sadar akan adanya keberagaman di Indonesia, saling menghargai dengan sesama rakyat di Indonesia sehingga nantinya tidak timbul permasalahan-permasalahan yang menyebabkan hancurnya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Bapak bangga dengan kalian karena kalian sudah mengikuti dan mendengar apa yang Bapak sampaikan tentang materi keberagaman suku bangsa di Indonesia. Sekian video simulasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara ataupun memberikan simulasi tentang model pembelajaran langsung ini. Saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan, mohon dikoreksinya. Sekian dan terima kasih.